Gimana Bang Saat? Aku kayaknya enggak, tapi enggak masalah ya. Pak Saat ini dipanggil Bang gitu Ya. enggak masalah. Emang pergaulan emang sering Dari dipanggil dulu Bang. dipanggil Bang mulu. Bang Saat. Tapi jangan cepat. Jangan jadi- cepet ya. Jadi bangsat. Gimana Bang Saat, sehat ya? Sehat. Amin amin. Kita sekarang berada di komplek rumah DPR ya. Ya. Nanti kapan-kapan kita next kita main ke tempatnya Saat ya, Bang Saat ya. Gimana Bang Saat? Bang Saat ini sebenarnya punya nama lengkapnya siapa sih kok? Bang Saat itu Muhammad Saat Syah, Muhammad Saat Syah, berasal dari mana? Kalimantan. Aku panggilannya Saat Borneo. Saat Borneo. Karena nggak jauh dari Borneo. Iya. Ininya, lahirnya, asalnya. Gimana Bang Saat? Sudah menggeluti musik apa? Musik strolling apa ini? Bang Saat mungkin bisa jelasin. Ini seruling, ini gimana dari PPC Paralon. Paralon. Ya, tadinya aku pakai bambu. Iya, aku eksperimen mau cari ciri juga bahwa wah ini Saat yang punya gua Paralon. Suka Paralon. Ya, karena Sebagai ciri. Ciri aku. Tapi awalnya sih bapakku Oh, bapak dulu musisi juga. musisi dan kakek bapak itu musisi. Jadi dia pakai suling juga, cuman suling yang begini. Nih. Itu sama Paralon juga. Paralon juga. Paralon juga. Berarti inspirasinya dulu karena bapak itu. Dari bapak. Oh, bapak dulu emang suka ngoleksi pipa atau bagaimana dulu? Nah, dia nggak tahu. Nggak tahu. Aku tahunya dia punya suling, orang kan bambu. Bambu ya. Dia Paralon, dia main keroncong pakai ini, tapi bagus. Oh, berarti nuansanya kayak flute gitu. Ya, kayak flute, namanya bener-bener kayak flute. Padahal pakai Padahal pakai Paralon. Paralon. Nggak punya klep kan, tapi kayak flute. Sudah berapa lama Bang Saat memainkan musik Paralon? Apa emang dari kecil itu atau Aku dari kecil ya pakai bambu. Ini ya, ini sekitar tahun 2004 lah. 2004? Ya. Baru menggeluti nih total di Ya, Paralon. pakai Paralon. Ya gara-gara rekaman aja. Ya. Aku rekaman kan masih pakai bambu. Ternyata aku waktu itu naik taksi lupa. Aku bawa mandolin 2 Mandolin. sama ini apa suling bambu. Ya. Naik taksi ditaruh di jok belakang. Ya. Begitu turun lupa ambil. Sekarang taksinya kita bukan pihak nelpon Iya, kan iya. langsung hilang. Dan 2 hari lagi mau rekaman lagi bingung. Aduh, kenalan nyari bambu di mana nggak ngerti. Jadi merenung aku diam-diam gitu. Begitu merenung lihat ada air, tempat air loh. Nanya sama orang itu di mana beli? Apa namanya? Paralon PPT. Di mana material? Material itu apaan? Nggak paham aku. Iya, iya. Itu toko bangunan kan, nah di situ langsung beli, ternyata banyak, kira cuma satu itu banyak, diameternya banyak, aku bikin lah. Iya. Sampai sekarang loh. Kebetulan sesuai kebutuhannya di material itu mencukupi ya Om ya. Karena Iya. kan ada yang kalau misalnya kita bambu kan harus lihat dulu nih Iya. bambu diameternya berapa harus dipotong. Ya baru juga ketuaannya. Ketuaannya ya. Dan untuk perawatan bagaimana? Apa Aman. Bang? Aman ya. Ini Aman. awet ya. Bisa. Awet. Mau kena dan hebatnya ini apa? Tunnya nggak berubah, mau kena dingin, Tunnya nggak panas. Ya. berubah. Karena apa? Sebab apa? Ya karena tidak punya pori-pori. Tidak punya pori-pori lain halnya dari Dengan bambu, bambu dalamnya ada pori-pori dan gas lapuk. Berarti tuningnya lebih mudah daripada bambu. Iya. Namun persoalannya kan misalnya kalau ada lekukan gini, ada yang lurus gitu kan, Iya. Bang. Ada yang lurus, ada yang lekukan itu. Apa sih membedakan suaranya? Kalau yang lekukan sama yang lurus itu apa pembedanya? Sebenarnya lurus sama lekukan itu sebenarnya agak beda tipis lah. Beda tipis. Kalau yang lekukan cenderung seperti apa? Cenderung suaranya itu lebih menggema. Menggema. Ya, ya, apapun itu kan ada tendangan, angin kan bakar. Ya. Ada tendangan. Ini aku bikin lekukan itu karena gara-gara ini tangan. Oh, karena
tanganku nggak sampai. Fleksibilitasnya. Ya, tanganku nggak sampai. Aku ada bikin suling dia yang begini. Ya. Karena begini, kelekuk jadi begini. Iya. Nah, sama ini. Ini kelekuk supaya sampai tangan. Iya. Kalau yang G itu benar-benar jauh sekali. Ya. Kalau diratain lekuk nggak sampai, nggak dilekuk nggak sampai. Supaya tangan sampai. Itu ide tuh. Berarti selain itu juga Om ini juga Bang Saat ini juga jualan ya? Dia jualan. Kalau boleh tahu, Bang, harganya berapa kalau Aku dijual? kalau yang begini jarang aku jual, ya bikinnya susah. Karena susah. Saya bikinnya. Sama orangnya yang niup juga susah. Oh, Karena ada orang main teknik suling, khusus. ya teknik. Oh. Orang main suling belum tentu bisa. Berarti harus di mentoring dulu, Iya. diajari dulu baru Iya. kamu bisa pesen. Ya. Wah. Kalau suling kan memang rata-rata orang bisa. Iya. Meskipun susah. Berarti ini tekniknya beda sama beda. suling-suling umum. Beda. Nah, jadi aku jual sulingnya satu set itu aku jual 3 juta. Satu set 3 juta. Itu ini hard case apa soft Ya, case-nya? servisnya ya. Itu berapa lama itu? Apa Bang? Kalau Aku berapa hari satu aku bikin. Karena aku perfect bikinnya. sehari satu. Dan itu ndak asal polos begitu, ini aku Nggak asal bikin polos, begini. Baru ini kadang-kadang Oh. ininya bisa diputar nih, Iya. kayak gini umpamanya gitu. Ini bisa diputar. Oh. Nah, tapi nggak bisa ditarik gitu. Itu diputar untuk apa? Nah, untuk variasi aja. Variasi. Cuman ini kan sudah ada lengkoknya itu kan susah kan kita bikin, harus dicetak kan, aku enggak. Oh. Ini kan begini kayak gini nih. Nah, lengkok. Kalau yang polos biasa aja polos. Dan perawatannya relatif agak mudah. Iya, Bang. Iya, Bang. Aman. Aman. Kalau bambu agak sulit ya. Wah, sulit. Harus spesial ya. Ada kutu kadang-kadang. Ada kutu. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Bang yang membedakan seruling bambu sama seruling paralon itu? Kalau Abang sendiri kan lebih ini ya, lebih memilih jalur paralon itu, apa yang membuat beda gitu? Nah, kalau ini agak kenceng soalnya. Agak kenceng. Ini karena nggak ada pori-pori. Kalau yang suling itu agak dop, istilahnya apa ya? Di dalam. Ya, di dalam ya. Karena ada pori-pori. Karena ada Tapi kita bisa nyamain Bang. Hmm. Supaya nggak kenceng ya, kita kasih kayak benang ini. Ada benang di situ. Nah, ini aku kasih benang. Oh, dalamnya itu ya. Jadi banyak nggak usah juga lah, drum ya. Drum. Drum. Iya. Drum itu kalau umpamanya nggak pakai apa-apa itu dipudeng. Iya. Begitu dikasih spon, Iya. dek. Iya. Drum gitu. Nah, ini Iya. gitu Pak kalian gitu. Lebih soft ya Ya. suaranya. Aku ternyata terkesan sama permainannya Bang Saat ini. Bang Saat ini ternyata sudah keliling dunia ya, Iya. pakai paralon ini ya. Iya. Itu keliling kemana aja itu Bang Saat? Eropa ya kalian Eropa. 18 kota Wih. gitu. Amerika, di Asia apalagi. Asia, nggak usah ngomong deket. Iya. Asia apalagi sih ini ya. Deket-deket ini. Berarti ngopinya jauh dulu ya. Nih ngopinya jauh. Nah, cuman kalau makanan yang aduh. Oh susah ya menyesuaikannya ya. Iya, kita kebiasaan di sini kan Kebiasaan ya. nikmat. Nikmat. Indonesia itu makanannya wah. Top Kalau ya. di sana aduh. Berarti makan hati. tersiksanya Tersiksa. persoalan makanan Iya. ya. Tapi kalau cuaca aja bisa ya menyesuaikan ya. Ya, tapi kadang-kadang kalau musim dingin itu bibir pecah, Iya. susah main suling gitu. Iya, iya. Nah, banyaknya tour ke luar negeri itu, negara mana yang paling berkesan? Yang apresiasinya cukup bagus untuk musik-musik tradisi khususnya apa Bang? Gimana Bang? Belanda. Di Belanda Bang? Di Belanda mana? Amsterdam atau di mana? Saking banyaknya ya. Saking Dan banyaknya itu apa keliling. yang berkesan itu apa? Anu apa? Hampir 99% penontonnya musisi. Wah, musisi dilihat musisi itu kan rasanya gimana ya? Tapi ada kebanggaan gitu ya. Iya. Dulu nampilin musik-musik tradisi gitu ya. Bang. Iya. Aku enggak juga, aku main jazz malah sama Abu Jandra. Nah, main jazz keren. Oke. Lebih ini lagi ya. Apa Bang? Sebenarnya apa sih ada ini ya, ada korelasinya musik jazz sama etnik itu yang bikin
Bang saat ini terkesan sama musik jazz sama musik etnik itu apa sih? Kalau musik kalau etnik itu kan monoton ya, Mhm. itu aja. Cuman kita main rasa. Tapi kan kalau jazz itu kita dengan satu suling ini susah karena umpamanya kita suruh improv ya, Ya. dia pindah-pindah nada. Oh iya, Itu yang susahnya. ada tantangannya ya, Ya, di, itu. di jazz itu ya. Ya. Lebih progresif gitu ya musiknya. Kalau edit one chord aja sudah, one chord juga iya, aman. one chord. Dan berputar begitu saja. Iya. Berputar. Baru hitungan juga. Hitungan 7/8. 7/8. Habis itu 11 sampai 4/4. Itu kan salah. Hmm. Salah satu tel aja sudah bingung gitu. Tapi di dalam musik jazz itu bang saat ini ada porsinya sendiri untuk masukkan instrumen itu. Ya, tapi kadang-kadang ada tutinya, ya harus sama kan. Harus sama. Nah, itu yang bikin tantangan. Iya. Musik jazz pernah berkolaborasi atau pernah gabung di musisi jazz siapa saja bang? Ih, banyak sekali. Nggak terhitung ya. Nggak Salah terhitung. satunya siapa? Musisi jazz di Indonesia. Almarhum kita ngasih di Dewa Bujana. Dewa Bujana. Yang lain banyak sekali. Berarti ya, Topati juga. Topati. Kemarin habis main bareng sama Om Ivan. Kalau itu kan Topati. ini satu grup sama dia gitu. Iya. Sebenarnya perkembangan musik etnik di Indonesia menurut Bang Said itu seperti apa? Ya, kalau sekarang sih mulai agak maju lihat apa. Monotonnya udah kurang sebab dia anak-anak mudanya aku lihat apa yang pernah sekolah itu dia bikin chordnya lebih lebar. Kalau dulu kan jujur apa adanya karena tidak sekolah. Terus masuk bagus lah sekarang. Nanti Bang saat ini juga ini ya seorang yang menggeluti bergaul sama akademi musik ya. Ya. Dan Bang saat ini juga bikin kursus juga ya Bang, kursus musik ya Bang. Apa spesifiknya atau cuman suling saja? Banyak buat gua yang ada main gitar juga. Ada main gitar. Keyboard. Yang ngajarin Bang saat itu main Ya. gitar. Berarti Bang saat ini musisi sapu jagat. Iya, sapu jagat bisa apa aja Bang alat musik Bang. Ya, aku memang dari keturunan dari apa? Dari orang tua Dari orang tua, jadi musisi. hampir semua alat musik bisa. Apa aja Bang? Kalau di kursus itu apa aja Bang? Musik. Yang kebanyakan di sini ya teman-teman ya belajar bass, belajar Bass. keyboard, belajar piano, belajar suling, tapi kebanyakan suling. Iya, karena dikenalnya Bang saat ini seorang suling man. Ya. Suling man. Oke Bang, apakah musik suling paralon ini bisa dikatakan alat musik etnik? Ya bisa, sebenarnya gini, bukan sulingnya sebenarnya, Notnya, Ya, berarti bukan materialnya, bukan materialnya, berarti nuansanya. nuansanya. Oh begitu ya Bang. Iya, nuansanya. Berarti menurut Bang saat ini apapun musiknya tapi dia bisa membawa nuansa etnik itu Itu sudah dikatakan etnik. dikatakan etnik ya Bang. Soalnya terkadang kan aku kalau mau beli alat musik itu kan harus lihat dari story ininya materialnya apa biasanya kan Tidak begitu. harus itu. Tidak harus ya. Kalau dari aku tidak harus. Kenapa? Orang gitar aja sekarang punya gitar. Ada yang dari kayu ini, ada yang Iya, dari iya. kayu ini. Nggak harus kayu itu. Ada yang dari besi, Iya, ada besi, ada yang dari akrilik, akrilik, macam-macam. macam-macam. Tergantung dia membawa nuansa. Iya, tergantung dia yang pertama kali yang bikin ini. Wah, jadi ini itu dinamakan ini kan. Keren ya. Jadi sebenarnya nanti kalau ada waktu kita bisa main-main ke rumahnya Bang Saad. Pengen lihat apa suasana ini ya, suasana rumahnya Bang Saad, display apa barang-barang musik. Suka mengkoleksi hasil bikinan musiknya sendiri Bang? Atau mengkoleksi banyak alat musik lain? Aku kalau alat musik ya untuk ini udah nggak ada lagi, udah apa? Ya itu ada corona ini. Karena corona ya Bang?
jual sini. Karena aku kan banyak anak, banyak rezeki tanggungan, juga. banyak tanggungan, masih kecil masalahnya. Ya. Untuk investasi rezeki banyak anak itu emang perlu ya. Nah, gimana nih nasib musisi selama COVID kemarin, Pak? Wah, Terus gimana? Kasihan. Alhamdulillah merasakan jual rumah, jual tanah gitu. Sempat seperti itu. Iya. Banyak beberapa teman-teman juga melakukan seperti itu. Benar kasihan. Kenapa dia benar-benar nggak bisa bergerak? Masalahnya acara itu tidak boleh ada. Ya. Kan ada acara offline biasanya. Ya offline tuh nggak tiap hari Nggak tiap kan. hari, ya, Bang. Karena biasa main tiap hari, baru mainnya sebulan sekali, wah nangis. Nangis sih. Nangis. Apalagi kalau grup ya kan. Loh, aku itu kadang-kadang sehari bisa 2 kali loh acara. Sebelum pandemik ya? Iya, sebelum pandemi. Bisa 1 hari loh. 1 hari. Sekarang ya lumayan lah, paling seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Ya. Kadang sebulan nggak ada selama pandemi. Kalau ambil sisi positifnya, Bang, selama pandemi. Ya oke lah, negatifnya para musisi itu jarang tampil. Tapi sisi positifnya ketika pandemi apa, Bang? Ya positifnya ya belajar sabar sebenarnya. Oh iya. Ya, Ya benar. Belajar sabar ya. sabar aja, bersyukur dan Bersyukur. sabar ya. Belajar sabar. Benar. Selain itu juga kalau mau bikin bikin aransemen apa gitu kan lebih fokus ya, Bang, biasanya kan, karena nggak disibukkan kegiatan-kegiatan gitu ya, Bang. Fokus, cuman lebih murah selama Murah. selama ada begini, lebih murah. Wah. Ya. Murah maksudnya tanggapannya tuh bagaimana? Iya, umpamanya kita bikinkan musiknya ini sekian aja ya, karena pandemi, mau nggak mau gitu. Oh. Berarti terlibat di aransemen juga, Bang, saat ini. Mengaransemen apa biasanya? Musik apa? Bebas aku apa aja suka. Oh. Musik apa aja suka. Musik apa termasuk dangdut juga ya, Bang? Apa aja suka. Oh. Kalau dulu sempet dengar Bang Saat ini musisi rocker ya dulu. Aku dulu ada tuh. Wah, 79 apa? Referensinya apa dulu, Bang? Aku yang paling suka, karena aku pertama kali kenal itu Purple gitu. The Purple. Ya, itu karena pertama kali itu. Emang The Purple ada sulingnya tuh, Bang? Enggak, gitar. Oh, gitar. Aku makanya cari partnya The Purple yang ada sulingnya. The Purple ya. Tapi emang dari dulu emang stylenya Bang Saat ini rocker, gondrong gitu kan. Emang passionnya dulu begini ya. Emang keluarga musisi itu emang begitu ya. Cuek. Musisi cuek. Musisi cuek. Itu menurun ke anak-anaknya Bang Saat untuk dididik musikalitas. Menurun, ada anakku Ada. satu ini. Yang ini dia masih SD kelas 6. Ya, Kelas 4 SD ikut perlombaan juara. juara apa? Vokal atau Vokal. Aku ngajar vokal juga sih. Iya. Ngajar vokal juga. Semua bisa. Musisi Sapu sapu jagat. jagat. Kalau aku bilang. Serba bisa. Karena memang kecil aku penyanyi. Penyanyi dulu. Oh, Dari pas band rocker itu juga nyanyi juga berarti. Nah, aku malah enggak nyanyi pas rock. Oh, Aku pas zaman bapakku aku nyanyi. Aku kenapa berhenti nyanyi? Habis itu kenapa? Susah ngapal syair. oh, liriknya nggak apa. Tapi kalau not gampang Ya. tuh. Jadi musisi ya gue akhirnya. Kendalanya begitu. Iya. Emang sangat riskan kalau kita manggung tiba-tiba lupa liriknya. Iya. Apalagi lagu orang. Kalau lagu sendiri nggak masalah ya, Bang. Iya. Kalau lagu sendiri aja orang nggak ngerti gitu. Nah, kan ini ya, Bang. Sebenarnya negara kita tuh banyak suku bangsa, Iya. ya kan? Banyak suku bangsa yang punya nuansa musik yang tentunya banyak. Itu sampean pelajari semua nggak sih, Bang? Semua. Aku tidak pelajari tapi aku tahu. Oh. Dengan cara mendengar atau mempelajari not-notnya? Mendengar sama bergaul. Oh, dan bergaul juga. Gitu sih. Awalnya punya kesadaran musik etnik itu tahun berapa, Bang? Aku memang dari dulu itu tidak pandang apa ya,
Kalau orang kan wah gengsi ini enggak, Gengsi itu enggak. musik apapun aku suka. Hmm. Mau keroncong, mau dangdut, yang serius apa suka kan? Suka semua. Dan tentunya Bang Saat ini punya penyesuaian yang baik ya di musik ya, khususnya. Di musik sama pergaulan ya Bang. Ya. Aku tuh anakku yang aku ajarin nyanyi, aku udah ngajarin dia nyanyi. Nah, diajari apa terus? Pemahaman. Pemahaman. Apa? Pemahaman apa ini? Ini kalau nyanyi itu begini, kasih. Bisa sama belajar musik kan belajar dinamikanya begini. Hmm. Tensionnya begini, Tension. artikulasi. Nah, nyanyi itu bukan di mulut, harus di dalam mulut. Jadi tidak harus mangap nyanyi itu. Tidak harus Bukan mangap. harus a, Oh, begitu. ya. Nah, gain itu di mana? Ada orang enggak salah. Oh. Nah, gain iya itu. Itu aku ajarin gitu. Sekarang dia bisa genre apapun nyanyi. Genre apa aja Ya, ya? apapun. Suruh dengar dulu ini gini ya, kalau bahasa Sunda itu ada centilnya ini gini. Iya, iya. Kasih aja pemahaman aja. Hmm. SD dulu. Apa? SD. Dari Anaknya masih SD. Masih SD. Berapa total anaknya? 9. Itu 9 ada yang ke dewasa? Masih ada yang Udah. SMA? Iya, SMA ya? sudah ada. Ada yang udah kuliah? Ya. Oh, udah ada yang nikah, berarti udah menjadi kakek. Iya. Tapi masih ini ya perawaannya Mak ya, masih Masih muda. muda gini. 62 umurku. Lah, itu gimana muda. Bang? Maksudnya punya Hah? Itu gampang itu sebenarnya. bisa nggak kelihatan ini loh, Gampang. Satu cuek, cuek. jangan terlalu dipikir. Iya, iya, iya. Itu aja. Nggak punya apa-apa ya sudah cuek aja. Gitu ya Bang. Rezeki Maksudnya ya ada, udah enjoy aja. Enjoy. Itu yang bikin aku. Karena Dari kan 9 itu lari ke berarti pikiran. anaknya satu yang bermusik. Iya. Satu. Ada dulu yang main musik juga ada, cuman udah kerja. Ini ada mau main suling juga masih kecil juga. Sudah ada bakat, niupnya udah bisa. Ini pertanyaan pamungkas. Menurut Om ya, apakah pemerintah itu sudah melakukan upaya melestarikan tradisi musik etnik khususnya? Karena kan musik etnik itu kan identitas sebenarnya negara kita. Nah, itu gimana? Apakah sebenarnya sudah didorong sama pemerintah kita setiap kali manggung atau di support atau apa? Sebenarnya sih udah, Sudah ya. udah. Cuman kurang serius itu Kurang aja, serius. itu aja. Udah aku. Karena kan etnik kita kan berbagai-bagai macam. Jadi kan bukan untuk di Jakarta aja kan. Iya. Di wilayah pelosok-pelosok itu. Iya. Juga pengurus-pengurusnya harus benar-benar gitu ya. Iya, iya. Nggak cuma pemerintah pusat ya, pemerintah daerah juga harus. Lah iya, nggak bisa satu aja, semuanya harus jadi bisa sinkron tuh harus semuanya bekerja. Oh iya. Kalau bukan satu aja, kalau satu aja nggak bisa, karena kan jauh-jauh Jauh-jauh. tempatnya. Terus ini Bang, strateginya nih untuk musisi ya, khususnya di era-era sekarang, era-era modern ini. Ya. Kan masyarakat milenial kita ini cenderung menggandrungi musik-musik barat, Ya. kan? Itu gimana ya cara mengkampanyekan teman-teman milenial supaya sebenarnya musik tradisi itu juga keren. Keren, keren. Bisa dimodif kemana aja, kemana keren. Cuman itu sebenarnya gini, sebenarnya ada sih yang sebagian yang memodernkan musik tradisi. Cuma bukan di sini dia. Oh iya. Dia di luar, Di luar betul. luar negeri banyak sih. Atau mungkin karena apresiasinya bagus di luar. Iya, di sana ditanggapi dengan Bagus. ya positif dan serius, orang mau nonton juga benar-benar fokus begitu rame begitu ladies and gentlemen diem. Kalau di sini saat malam wah kayak di pasar nonton itu keseriusan itu tidak ada di sini. Kalau Indonesia itu nonton tuh sambil ngobrol gitu. Iya. Kalau di luar negeri benar-benar dia fokus. Soalnya kadang kan aku mikir
istilah tradisi itu dianggap kuno gitu. Di era modern ini. Kuno. Padahal asal kan dari sana dulu Dari situ baru ya. ke sini. Iya. Dulu kita zamannya pakai telepon biasa, HP sekarang tanpa kabel. Iya. Wah, itu ya intinya dari semua kesimpulannya nggak usah malu ya kita, maksudnya menampilkan musik-musik tradisi kita ya bang. Kan bisa Dan dimodif, speedy. bisa dimodif. Dimodif. Ya, mau apa? Bisa. Tetap tradisinya nggak hilang gitu. Tetap tradisinya nggak hilang. Oke. Om dulu ini memutuskan untuk menjadi musisi di waktu kecil. Itu pasti ada pendidikan yang agak menjurus ke serius. Dulu sekolah musik atau tidak? Belum. Sekolah secara Tidak. formal. Tidak. Ya, aku karena di rumah itu memang sudah apa? Memang ada sekolahannya kan, ada ngajarin. Cuman aku tidak pernah. Aku cuma melihat, Melihat. dengar. Oh gitu ya. Oh gitu. Hmm. Nggak pernah mau belajar aku. Hmm. Aku suka main-main juga. Habis itu ngeliat, oh jalan. Nggak begitu serius. Ya. Cuma mas nempel ke sini. Ya. Dan ngajar juga berarti Om sekarang ini. Ya, ngajar karena aku nempel yang dulu. Iya. Oh begini ya, oh begini. Cuman aku ya nggak serius aku. Nah, baru kayak aku megang suling gitu. Nggak boleh aku. Lah kenapa? Sama bapakku tahu kenapa orang dulu. Jangan Takut ahli. Nggak tahu. Tahu juga. Jadi jangan cuma punya dia cuma 3 gitu. Cuma 3. Ya. Nggak boleh dipegang. Tahu Karena suling ini kan one man ya. Jatuhnya one man. Ada lagi? Satu orang satu. ada juga lagi rame itu nggak mau dipegang. Oh, udah Gitarnya. dipegang. Oh, begitu. Gendangnya itu karena untuk Gitarnya gitarnya. Oh, dipakai orang ganti senarnya. ganti senar. Berarti sama juga. Om juga mempraktekkan itu. Enggak. Enggak. Siapa aja mau pakai. Oh, apalagi kan sekarang corona gitu, nggak takut tuh. Nyari kena virus atau apa gitu. Enggak ya. Aku sama corona ini enggak takut. Nggak Kenapa? takut. Benar, kenapa? Karena aku kan pernah kena. Di pelajaran SMP itu ada corona itu, apa namanya itu Oh, baru sudah ada. itu berhubungan dengan flu. Hubungan dengan flu. Ya, corona itu. Berhubungan. Jadi aku udah takut, aku biasa kena flu. Aku pernah kena corona, aku nggak minum obat. Aku cuma makan bawang putih sama kumur garam, selesai. Berarti pakai cara-cara Itu aja, tradisi ya, yang bukan, Tradisi. tapi itu bukan kimia itu, bukan kimia, ya alami. alami. Aku kan gitu aja. Selama ini aku pakai alami semua. Iya, pengobatan. Ya kayak membersihkan darah, aku alami. Pakai bawang putih. Berarti alat musik suling ini selain melatih rasa untuk memahami nuansa musikalitas, juga melatih pernapasan ya, Bang. Itu tekniknya gimana sih kok bisa Mas sampai bisa panjang gitu kan pernapasan itu bisa? Sebenarnya itu semua ada, mau suling, mau nyanyi, Mau nyanyi, ya. semua ada tuh. Kecuali gitar dong. Nah, Gitar ya. nggak ada pernapasannya. Ini untuk alat tiup kan, Alat alat tiup tiup. kan karena berhubungan di mulut Ya. itu ada gimana? Umpamanya kita belajar itu sebenarnya di perut aja. Oh, perut, ya. pernapasan perut. Ya. Diafragma. Itu diafragma. Berarti teknik itu disampaikan ke murid-muridnya. Aku kalau ngajar, Ya, kalau metodenya dulu, gimana? ya kalau dulu aku ngajar serius dari Serius. kayak orang kelas 0, kelas 1, kelas 2. Sekarang Oh, enggak. ada tahapannya. Ya, sekarang enggak. enggak. Ya, Melihat tadi itu. dari sisi apanya? Yang tadi itu kasih pemahaman sekarang. Pemahaman. Yang penting itu Sebentar itu. Aku ngajarinnya sebentar. sebentar. Ya, karena udah paham. Sesuatu itu kalau sudah paham itu sebentar, tinggal mikir sendiri dia. Oh iya ya, gue salah nih. Bisa tahu. Kan dia udah paham. Oh. Oh iya, gue salah gar segini. Berarti kayak misalnya ada orang tua yang punya keinginan anaknya bisa bermusik gitu, tapi dia harus menyesuaikan dari awal nih, misalnya apakah harus ada dia bisa alat musik dulu untuk ikut apa kursusnya Om?
misalnya dia punya basic, apa kamu bisa gitar, kamu harus bisa gitar dulu misalnya. Kayak aku dulu kelas musik itu harus bisa akord dasar dulu misalnya. Itu gimana kalau ikut metode pembelajarannya, Bang? Bang Saat? Kalau aku sih nggak masalah dia mau dari nol, yang dari sekolah, yang dari yang langsung bisa alam, aku nggak masalah. Sebab gini, yang lebih sulit sebenarnya yang lebih sulit itu yang sudah bisa kita ajarin daripada yang dari nol. Kenapa? Sebab Kan punya dia sendiri dia pakai terus. Banyak salah loh sebenarnya. Banyak letak tangan tuh salah. Oh. Jadi kebiasaan dia pakai terus. Iya, iya. Cara niup lu salah, Pra. Karena Iya, gini nih. Kan dia pakai terus. Dipakai terus. Ya, tapi karena kita omongin akhirnya lupa. Tapi susah ada namanya suatu kebiasaan tuh lama baru ngilangin. Lama ya? Karena kebiasaan itu udah melekat. Ya. Nah, kalau boleh kita tahu nih, Bang, itu kalau les itu kursus ke Bang Saat ini untuk approve-nya, untuk formulirnya bayar berapa? Tidak sebayar. Ah, serius Bang? Itu jiwaku itu mulai tahun-tahun 82 itu jiwaku di situ. Nggak usah bayar. Apa? Atas dasar apa? Kok enggak kesadaran itu timbul? Kita ada mati. Manusia itu ada mati dan kekal. Di dasar itu. Mati dan kekal. Ya. Kita tidak Mati itu kekal selamanya. Kalau hidup kan sebentar. Iya. Itu kan amal berarti yang kita bawa. Berarti ini dianggap amal ya? Ya, Amal jariah ya? kalau dia pakai terus ya tetap amal kita jalan. Ilmu kita dipakai terus. Memang harus ya salut sih sama ini. Ini masuk ke kalau saya itu sebagai pengabdian abang sebagai musisi. Ya tidak membanding-bandingkan banyak musisi lain, tapi salah satunya pengabdiannya Bang Saat ini cukup menarik. Terkecuali itu ada kecuali kita punya sekolahan di mana ikut sama orang. Oh, Itu iya. kita harus ya itu beda. Itu memang bisnis kan. Bisnis. Kalau ini memang dari hati. Lu mau belajar, dia kurang punya bakat, ada kemauan. Ya. Duit nggak punya. Ayo, ke rumah. Belajar. Oh itu di rumah? Ya, kelasnya? kalau perlu apa? Nggak punya ongkos, gua ongkosin. Total muridnya berapa? Ya nggak hitung, banyak Nggak sekali hitung. aku ya. Banyak sekali. Bahkan Dan- dia sampai Sudah di TV sering main. sering main Kebanyakan main sulit. suling. Gendang ya ada. Gendang. Oh, nanti di metode pembelajaran itu ada spesifikasi. Misalnya nih anak konsernya di gendang, konsernya di bass gitu ya. Atau semua materi tentang musik dipelajari anak-anak. Nggak, kebanyakan dia pingin main ini. Oh, pengen main Gitu. itu. Berarti nggak menutup kemungkinan dia misalnya aku pengen main bass nih, coba deh, gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Nggak apa-apa ya Bang? Kalau anak-anak kecil juga. Anak kecil kebanyakan belajar vokal. Oh, Aku nggak bisa ngeliat orang. Wah ini ada bakat anak ini. nggak bisa. Cuman aku tahu Oh, tahu. ini ada bakat ini. Cuman ini harus ke rumah ditegur. Kamu kalau mau belajar, Hmm, jalur ilmu lagi. Paling ya 3 kali pertemuan kamu udah bagus. gitu ya. Ya karena aku tadi pemahaman tadi yang aku ambil bukan sekolah. Kalau sekolah itu kan kita harus kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu Iya. bisnis masalahnya. Ah, Kalau nggak begitu ya rugi. iya, iya. Berarti punya kepekaan itu ya. Ya, Ini anak punya potensi. ya aku dengar gini aja, oh ini bakat ini harus sayang gitu. Dan memolesnya juga ya punya cara sendiri ya Bang? Ya, aku punya banyak. Cara empolnya, wah kami ini nyanyi ngorok, ini latihannya ada begini. Ngorok. Kamu nggak tahan ya, mendem istilahnya nada tinggi tuh, la la la, Nggak los. hilang. Padahal, wah, nggak ada. Hmm. Ih, itu ngorok. Oh nggak tahan nada tinggi, oh salah tarik ini nyanyi di tenggorokan. Hmm. Kebanyakan orang kalau nyanyi di tenggorokan itu gini, kalau punya nyanyi nada tinggi, kalau orang sudah nyanyi nada tinggi tapi dia begini, nah itu di tenggorokan. Iya. Tapi kalau dia naik tinggi tapi begini, Hmm. itu benar nih. Itu benar. Berarti napas di perut itu juga ngaruh untuk nada tinggi atau apa ya Bang?
dari atau enggak? Kan biasanya kan kalau nada tinggi ada yang sampai dia suaranya dari leher. Diperas, nah itu di leher itu salah. Salah itu ya. Tuh, itu diperas itu bisa serak, Oh. bisa serak. Harus di atas kepala. Banyak sekarang saya teriak nih, hei, beda, hei, Oh, beda. gennya beda. Beda. Tapi santai, tapi gennya besar. Coba, hei, kan tegalan, Oh, iya. hei, kok tinggi, tak kenceng, Kebanyakan ibu-ibu begitu. Hei gitu. emosi gitu. gitu ya. Emosi ya. Nggak diatur, nggak tahu teknisnya. Coba kalau ibu-ibu tahu teknisnya kan, gitu kan. Udah nyebar jauh itu. Nggak nyebar Padahal jauh. santai aja. Santai aja. Berarti olah vokal itu sebenarnya penting ya Oh penting. untuk ini ya, apa untuk nggak cuman untuk bernyanyi tapi untuk Oh, menyorakkan. sebenarnya kita nggak ngomong ini nyanyi. Ya karena ya Nyanyi itu berbicara. Nyanyi itu apa? Berbicara. nyanyi itu berbicara. Berbicara. Hmm. Bebas, merdeka. Kenapa bebas? Kita mau nyanyi. Bebas itu kenapa? Mau genre apapun ya bebas. Iya. Merdeka tidak ada, boleh ada beban. Wah, ini konsep kemerdekaan di dalam bermusik itu seperti apa menurut? Ya tidak bebas, tidak boleh ada beban, santai. Tidak ada beban. Kalau kita ada beban, wah, lagi main mikirin yang di rumah ya, kacau semua. Kacau. Jadi santai aja. Santai aja. Memang mempraktikkan kebebasan dalam bermusik itu emang harus santai. Harus luas. Oke Bang, terima kasih Bang Ya. atas kesempatan bertemu waktu di tempatnya siapa? Rapli Kandi. Rapli Kandi. Nanti next ke depan kita bisa main-main ke rumah Abang ya. Sama. Kita juga mau lihat apa cara-cara mengajarnya bangsa. Nanti lihat anakku. Anaknya yang terakhir, yang nomor 9. Anak yang pertama. Yang pertama Cuman masih SD. masih SD ya. Oke Bang. Nggak ngerti bagaimana anak pertama tapi masih SD. Anak pertama masih SD itu bagaimana? Gimana Atau sih? mungkin Kan anaknya 9 tadi ya, Istrinya anak beda. Melayu. Istrinya lain. Istrinya lain. Don Juan ini Don Juan. Juan lain. Don Juan. Musisi lah seniman. Yoi. Nanti bisa lah kita sharing ya soal itu. Soal punya anak pertama dari 9 dari yang pertama itu kita sharing. Oke, Bang Saad, terima kasih atas waktunya. Ya. Next time kita berbicara lagi. Semoga sehat selalu. Thank you.